Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir bersama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Raymond Lapisa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir yaitu dengan mata kuliah sistem konversi energi. Baik, untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dipo Aryo Nugroho dengan NIM 22338044. Dan selanjutnya rekan saya Mualimin Ramadan dengan NIM 2238338101. Dan selanjutnya yaitu Diki Afin Malau dengan NIM 22338010. Next. Judul dari tugas akhir kami yaitu Mini Hydroelectric with Screw Turbine System Energy. Ini merupakan inovasi terbaru yang terbarukan dengan konsep dan mesin yang terbarukan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mualimin Ramadan. Pada Mualimin dipersilakan. Latar belakang. Pembangkit listrik tenaga mini hidroelektrik adalah suatu pembangkit listrik berskala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun, dan jumlah debit air, terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. Beberapa masyarakat ada yang tinggal di sekitaran bendungan, maka sangat membantu untuk pembangkit listrik pada skala yang demikian. Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik pada skala yang demikian. Diharapkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa-desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri dalam mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jaringan listrik nasional untuk menjangkaunya. Turbin air merupakan salah satu komponen yang paling esensial pada pembangkit tenaga listrik air atau PLTA. Sungai merupakan satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sungai mengalir dari hulu air ke hilir, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar maupun kecil yang terdapat di berbagai daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk pengembangan energi listrik di daerah, khususnya daerah yang belum terjangkau energi listrik. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi energi baru terbarukan. Kedua, mengetahui besarnya daya listrik yang dihasilkan dari aliran air. Tiga, mengurangi penggunaan energi konvensional. 4. Mempermudah penduduk agar mendapatkan akses listrik yang mencukupi. 5. Mensosialisasikan alat iptek yang ramah lingkungan serta efisiensi yang tinggi. 6. Pembuatan alat modern berupa sistem konversi energi. 7. Mengetahui bagaimana proses air dikonversikan ke dalam energi listrik. Sasarannya adalah bendungan dan penduduk yang bermukim di daerah sekitar bendungan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mualimin. Selanjutnya yaitu bagian inovasi alat akan dijelaskan oleh rekan saya Diki Afin Malau. Pada Diki Afin Malau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan kembali menjelaskan ada beberapa inovasi alat yang akan kami gunakan. Pada inovasi yang dikembangkan di mana memanfaatkan aliran air yang terbuang dari gunung ataupun bendungan yang secara percuma-cuma. Dengan pembuatan alat ini pada masyarakat untuk menghasilkan energi listrik yang baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Prinsip kerja dari PLTMH ini pada dasarnya sama dengan PLTA, namun berbeda pada kapasitas daya listrik yang dihasilkan yang lebih kecil. Pada prinsipnya, yang memanfaatkan dari beda ketinggian dan jumlah debit air per detik pada aliran saluran irigasi atau sungai yang akan kami buat. Aliran air yang menuju pada alat akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi itu akan menggerakkan generator hingga generator akan menghasilkan energi listrik.
Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran atau energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Selanjutnya ada pun tahap pelaksanaan. Yang pertama, melakukan persiapan. Persiapan kami melakukan koordinasi kepada mitra ataupun pihak masyarakat yang ada di daerah bendungan. Kemudian final rancangan mesin untuk membuat rancangan dari suatu mesin yang akan kami buat. Yang kedua, pengadaan alat dan bahan. Ketiga, pembuatan mesin. Keempat, membuat satu buku pedoman untuk menggunakan alat kami. Yang ketiga, tahap pelaksanaan yaitu penerapan. Yang pertama, pelatihan operasional untuk melatih cara kerja dari alat tersebut. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari mesin yang akan kami buat. Yang ketiga, adapun perbaikan jika ada terjadi kerusakan ataupun hasil yang tidak maksimal. Dan yang keempat, itu pendampingan dan penyerahan mesin kepada masyarakat di sekitar bendungan. Next. Kemudian skema alat akan dilanjutkan oleh moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diki Afan Malau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri mengenai mini hydroelectric with screw turbine sistem energi. Ini merupakan gambaran dari alat yang akan kami buat, di mana inovasi pada alat ini yang akan kami kembangkan ialah seperti gambar di atas, di mana pemanfaatan aliran air yang terbuang dengan percuma. Dengan pembuatan dan penerapan alat ini pada masyarakat untuk menghasilkan energi listrik yang baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari PLTMH ini pada dasarnya sama dengan PLTA, namun berbeda pada kapasitas daya listrik yang dihasilkan. Pada prinsipnya yang memanfaatkan dari beda ketinggian dan jumlah debit air per detik pada aliran air saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran ini menuju pada alat akan memutar poros turbin hingga menghasilkan energi mekanik. Energi itu akan menggerakkan generator sehingga generator menghasilkan energi listrik. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran energi potensial, kedalaman bentuk energi mekanik dan energi listrik oleh Donald 1994. Next. Nah, berikut adalah komponen-komponen bahan, di mana tempat masuknya bodi alat, di mana tempat masuknya aliran air sungai atau air terjun. Bahan yang akan kami gunakan yaitu plat tipe Ganafil 3 mm dengan total panjang 5 mm. Selanjutnya yaitu turbin. Turbin air komponen yang terputar oleh aliran air yang masuk ke bodi alat dan menghasilkan gerakan mekanik yang akan menggerakkan turbin air ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Politurbin. Politurbin komponen yang berfungsi untuk menghubungkan putaran yang diterima dari turbin kemudian diteruskan ke generator dengan menggunakan belt. Puli yang digunakan dengan ukuran 6 inci. Selanjutnya yaitu puli generator. Komponen yang berfungsi untuk menghubungkan putaran yang diterima dari puli. Kemudian diteruskan ke generator dengan menggunakan belt. Puli yang digunakan dengan ukuran 3 inci. Selanjutnya yaitu generator. Dinamo generator. Sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Konsep kerja dinamo sama dengan generator yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Untuk ukuran dinamo generator yang akan kami gunakan yaitu kisaran 1000 watt. Selanjutnya yaitu bel. Bel di sini yaitu bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung. Digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Next. Nah, selanjutnya yaitu komponen alat. Komponen alat yang kami gunakan yaitu mesin gerinda, mesin las, palu, gergaji besi, mesin bubut, mur dan baut, dan peralatan pendukung lainnya. Dan selanjutnya itu analisis perhitungan daya atau kekuatan. Untuk dapat mengetahui debit air, pertama kita harus mengetahui luas penampang dari saluran atau A yang diperoleh dengan cara mengalihkan lebar sungai atau saluran dengan kedalaman rata-rata sehingga dapat dituliskan dalam persamaan.
A sama dengan W kali DN per N. Keterangan. A. Luas penampang basah. W. Lebar sungai. DN. Jumlah tinggi atau dalamnya air pada saluran. N. Banyaknya pengukuran. Kemudian kita harus mencari kecepatan aliran yang sebenarnya. Yang diperoleh dengan mengalihkan kecepatan hasil pengukuran V dengan koefisien. Adapun konstanta tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu untuk dasar sungai yang berbatu-batu, yaitu dengan koefisien 60%. Untuk dasar sungai yang berpasir, yaitu dengan koefisien 80%. Untuk dasar sungai yang bercadas, yaitu dengan koefisien 90%. Untuk mendapatkan kecepatan aliran sebenarnya digunakan persamaan, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Vs sama dengan V ukur kali koefisien. Keterangan. Vs, kecepatan aliran sebenarnya. V, kecepatan aliran hasil pengukuran. Cs, koefisien yang tergantung dari keadaan dasar sungai. Next. Nah, selanjutnya yaitu justifikasi anggaran biaya. Nah, untuk biaya untuk pembuatan alat ini yaitu dengan harga total semua sesuai dengan rincian yaitu 11.320.000. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan mengenai tugas akhir kami dengan mata kuliah Sistem Konversi Energi, di mana tugas ini kami buat dengan sebaik mungkin. Mungkin bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.